Ini adalah lapangan terbang Mago atau sekarang dikenal dengan Adi Sucipto. Ya, ini jadi penyerangan tentara Belanda terhadap tentara nasional Indonesia. Bisa dilihat di atas itu yang kelap-kelip itu adalah tentara Belanda ya melakukan penyerangan dari udara, dan yang di bawah adalah tentara nasional Indonesia. Nah, pada waktu itu tentara nasional Indonesia masih kekurangan kesenjataan, dan jadi mereka sudah melakukan perlawanan namun Muhammad Dahlan. Nah ini sorbannya gitu kan itu. Ya ke Tang Solo. Mendengar berita bahwa lapangan terbang Mago berhasil dikuasai oleh tentara Belanda, kemudian beliau bergegas menuju ke istana kepresidenan melapor kepada Insinyur Soekarno, dan beliau ingin segera memimpin perang gerilya. Nah, pada waktu itu beliau sedang sakit parah ya, atau sakit paru-paru. Sebenarnya tidak diizinkan oleh Insinyur Soekarno, namun dia seorang tentara yang tetap ingin melakukan perang gerilya, dan akhirnya beliau diizinkan memimpin perang gerilya. Ya, kita bergeser ke diorama yang ketiga. Ini Pak Marasid nih. Tentara Belanda berhasil menangkap yaitu tokoh-tokoh penting bangsa Indonesia ya. Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Bapak Kiai Haji Agus Salim. Jadi ini ditangkap oleh tentara Belanda dan akan diasingkan ke Sumatera ya. Ini lokasinya juga berada di lapangan terbang Mago, Yogyakarta. Jadi ini akan diasingkan ke Sumatera. Banyak lip. Lanjutkan lagi diorama yang ya, ini adalah perlawanan rakyat ya pada tentara Belanda. Itu dengan penghancuran objek-objek vital ya, seperti jembatan, kemudian bangunan, gedung pabrik ini dihancurkan oleh tentara nasional. Oh, ini pakai pencetak langsung pecah semua ya? Supaya tidak digunakan oleh tentara Belanda. Ini ada kabelnya. Diorama ini adalah penghancuran pabrik gula Madukismo ya, kalau dulu namanya pabrik gula Padoan. Nah, ini pisang beneran nih. dengan menggunakan strekbom atau bom tarik ya. Jadi bisa dilihat ada tali yang menjulur, itu adalah Iya, ini tali yang kepencet digunakan jadi untuk itu. menarik bom. Jadi ini pada hitungan ketika ditarik, kemudian meledaklah pabrik gula Padoan atau pabrik gula Madukismo. Supaya apa? Supaya tidak digunakan sebagai markas oleh tentara Belanda. Ya, kita geser lagi. Jadi konsolidasi dan beresan oleh Soeharto bersama para lainnya yang PC miring-miring ya. sedang menyusun strategi ya untuk melakukan penyerangan pada tentara Belanda. Dan ini markasnya ini bergeser ke arah selatan. Itu ini di daerah Moto Bangun ya. Di daerah Bangun. Ini. Oh, Pak Lee tahu semua kayaknya. Mahal. Jadi guru sejarah dia. Di kamar orang tahu. Pak, ini apa Pak di sini Pak? Permisi. Ya, tadi kita sudah menyaksikan film dokumenternya ya, dioramanya adalah serangan sama 1949 ya, seperti yang tadi disaksikan film. Nah, ini adalah dioramanya. Jadi serangan 1 Maret 49 ini diketahui juga dengan 6 jam di Jogja. Jadi kenapa disebut 6 jam? Karena peristiwa terjadi 6 jam dari jam 6 dilewatin pagi tadi sampai nih. jam 12 siang. Yang di apa? Malioboro ini. Diorama ini berada di titik 0 meter. Malioboro ini. Enggak nanya. Kalau sebelah kanan, Iya, enggak ada pertanyaan. sebelah kanan TNI dan kiri kantor pos ya. Jadi ini arah yang mau ke Keraton. Ya, jadi ini selalu 1 Maret 49 ya. Oh, itu yang di Malioboro. Oh, yang kecepatan kemarin tuh. Ya, udah ini dalam Bakar. oh ya, 7
Mei 1949. Nah, setelah terjadi serangan 21 Maret 49, kemudian Belanda berhasil dikalahkan oleh Tentara Nasional Indonesia. Kemudian beritanya masuk ke PBB dan akhirnya PBB mendukung untuk Belanda meninggalkan Yogyakarta. Nah, ini perundingannya namanya perundingan Royan. Iya, betul sekali Kakak. Ya, dari Indonesia yang pertama iya. Kalau dapat apa? Siapa nih? Ya, ini kemenangan Indonesia sekali, yaitu menghasilkan dua keputusan. Yang pertama pada tanggal 29 Juni 49, Belanda harus meninggalkan Yogyakarta. Ya, kemudian keputusan yang kedua 6 Juni 1949, Presiden Soekarno dan pimpinan negara yang diasingkan ke Sumatera harus dikembalikan lagi ke Yogyakarta. Dua isi dari perundingan Royan. Selanjutnya di nomor 8 ini adalah penarikan para Belanda dari Yogyakarta atau yang disebut peristiwa Jogja kembali. Ya, peristiwa ini pada tanggal 29 Juli 1949 yang sesuai dengan kesepakatan yang dihasilkan dari Grup Royan. Ini adalah peristiwa penarikan mundur tentara Belanda di Yogyakarta. Ya. Selanjutnya, sejarah kita di dalam peristiwa yang menarikan pertemuan kembali Presiden Soekarno dan Pak Hatta setelah usai perang dengan tentara Belanda. Ya, ini bertemu lagi dengan Jenderal Sudirman dalam keadaan sehat dan mereka tidak mengira masih bisa bertemu kembali setelah usai perang dengan tentara Belanda. Ya, ini pertemuannya berada di Yogyakarta dan terjadi pada tanggal 10 Juli. Ya, di Gedung Agung Yogyakarta. Yang terakhir drama 10. Drama 10 ini adalah mapan syukur bangsa Indonesia ya, ini sudah merdeka dan bisa kembali merayakan upacara 17 Agustus 1949 atau ulang tahun yang keempat, dan akhirnya bisa melaksanakan upacara lagi, dan ini lokasinya berada di depan Gedung Agung Yogyakarta. Ya, selesai di lantai 2 dan lantai 3 di sana ada ruang berbeda. Satu lagi museum yang kita harus singgah. Sebelah kiri. Biar mata terang itu. Kopi sama teh. Kita lanjutkan ya ke lantai 3. Naik ke atas, turun ke bawah, masuk ke dalam, keluar dari depannya. Keluar ke dalam lah. Capek. Dia aus. Kalau keluar kemana Ustaz? Keluar kemana? Simbol perjuangan Indonesia. Benderanya asli. Jadi ada dua buah relief tangan, yaitu satu memegang gambar musik. Ini merupakan simbol perjuangan masyarakat Indonesia yang mengalami peperangan. Di sebelah kanan ada dari orang itu gambar musik, jadi perjuangan secara diplomatis. Jadi bangsa Indonesia ini berjuangnya terhadap kebijakan, namun juga melalui diplomasi. Jadi supaya kita ketahui bahwa bangsa Indonesia ini berjuang selain melalui fisik, namun juga melalui diplomasi. Nah, dengan mengenal tahun ini yang ketemu bahwa ini tidak akan secara Berdoa, euy. Kumpul sini, kumpul. Bantu Bekasi kumpul.
Sip. Alif, Alif. Udah. Mana yang lain? Belum, masih banyak belum naik. Semua. Para santri dan dewan guru yang berbahagia, kita dari awal tadi telah dijelaskan bagaimana perjuangan para pahlawan negara kita yang mungkin kalau tidak ada perjuangan beliau-beliau itu, saya sangat yakin bahwa kita tidak akan bisa seperti sekarang, alias bahwa kita masih belum merdeka, bahkan saling dibunuh terus seperti apa yang terjadi di Palestina sekarang. Oleh sebab itu, untuk lebih barokahnya acara kita pada pagi menjelang siang hari ini, tadi telah dijelaskan juga tokoh-tokoh Islam yang ikut andil dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, mulai dari Imam Bonjol juga ada tadi yang diperhatikan, kemudian dan Bersadir dan sebagainya. Marilah sejenak kita berdoa, bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga arwah para pejuang diberikan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kesalahan beliau diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan amal baiknya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita baca suratul Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa ala niyyati kulli min as-solihat. Al-Fatihah. Allah samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi saya sudah mendampingi Bapak Ibu dan juga rekan-rekan sekalian dari lantai 1 pengunjung lantai 3. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Amin. Terima kasih. Nanti ditunggu kunjungan selanjutnya. Dari saya Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.